Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Puji Tuhan kalau anak-anak semuanya sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali tentang matematika. Mana anak-anak? Sudah siap? Mari kita ikuti pembelajaran pada hari ini. Silakan anak-anak mempersiapkan diri dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari nanti juga dapat berjalan dengan baik juga. Oke? Selamat belajar. Baik anak-anak, berjumpa kembali dengan saya, Pak Yakub. Kita akan belajar kembali tentang pecahan. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang bentuk-bentuk pecahan. Kita sudah belajar tentang pecahan. Namun selama ini yang kita pelajari adalah pecahan biasa, ya. Nah, apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, pecahan murni. Pecahan murni ini adalah pecahan di mana pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Pembilang itu lebih kecil daripada penyebutnya. Contoh, misalnya 1/4, misalnya lagi 2/8, misalnya lagi 5/15, dan seterusnya. Nah, di mana pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Ya. Kemudian yang kedua disebut pecahan tidak murni. Pembilangnya itu lebih besar. Ya. Pembilangnya lebih besar. Contoh, 4/2, 6/4. Contoh lagi, misalnya 15/8. Nah, itu sebagai contohnya. Ya. 4, 6, 15 itu sebagai pembilang dan dia lebih besar daripada penyebutnya. Yang kedua, yang disebut sebagai pecahan campuran. Mungkin ada yang tahu apa itu pecahan campuran? Ya, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Jadi ada bilangan bulat dan pecahan. Contoh,
Misalnya 2, 1/2. Contoh lagi 5, 2/6. Contoh lagi 10, 1/6 misalnya. Nah, di sana ada bilangan bulatnya dan ada pecahannya. Ini 2 ini sebagai bilangan bulat, 5 sebagai bilangan bulat, dan 10 di sini sebagai bilangan bulat. Sementara 1/2, 2/6, dan 1/6 adalah sebagai pecahan. Paham, Nana? Bisa membedakan antara pecahan biasa dengan pecahan campuran? Bagus. Yang ketiga disebut sebagai pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, per 10.000, dan seterusnya. Ya. Ditulis dengan cara menggunakan tanda koma. Misalnya, yang per 10 misalnya 0,2, 0,8, 0,30 misalnya. Ya. Oh, kalau yang 30 enggak, 0,3 aja. Nah, kalau 30 itu sudah per 100 sebenarnya ya. Oke. Per 10 itu di belakang koma hanya ada satu angka. Di belakang koma hanya ada satu angka. 0,2, 0,8, 0,3. Itu hanya satu angka. Sementara kalau yang per 100 itu di belakang koma ada dua angka. Misalnya 0,12, 0,26, 0,39. Nah, bisa membedakan kan antara per 10 dan per 100? Bagus. Satu lagi per 1000. Per 1000 itu berarti di belakang koma itu ada 3 angka. Misalnya 0,25, 251 misalnya, 0,365, misalnya lagi 0,492 dan seterusnya. Nah, yang ini adalah pecahan per 1000 ya, karena di belakang koma itu ada 3 angka. Paham, anak? Bagus ya. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat disebut sebagai pecahan persen. Pecahan persen. Pecahan persen itu merupakan bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100. Jadi kalau persen itu artinya per 100. Jadi bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100. Persen itu sendiri, persen itu biasa ditulis demikian. Nah, seperti ini ya, itu namanya lambangnya persen seperti itu
Ya. Misalnya 8%. Itu artinya 8/100. Misalnya lagi 25%, artinya 25/100. Jadi semua bilangan yang per 100 itu artinya bilangan persen. Nah, sampai di sini anak-anak, apakah bisa membedakan antara bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen? Bagus, ternyata anak Bapak adalah anak yang hebat-hebat semuanya. Selamat melaksanakan lembar kerjas, lembar tugas, atau lembar kerja siswa. Ya, nanti akan Bapak Ibu Guru beri latihan. Terima kasih, Tuhan memberkati.